Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai valve atau pentil. Nah, valve ini ditemukan di mana? Di sepeda, ya udah otomatis ada di roda. Lalu untuk sepeda yang menggunakan suspensi udara, seperti mountain bike misalnya yang bisa di-adjust keras atau lembutnya, itu juga biasanya suka ada pentilnya di suspensinya. Nah, ada 3 macam pentil yang kita kenal gitu ya. Jadi ada pentil Schrader, ada pentil Presta, lalu ada pentil Dunlop. Nah, kita akan bahas satu-satu sejarahnya bagaimana, lalu fungsinya untuk apa, gimana mekanisme kerjanya, dan plus minus dari masing-masing pentil tersebut. Nah, kita awali dari pentil Schrader dulu ya. Nah, pentil Schrader ini adalah pentil yang paling tua karena pentil Schrader ditemukan oleh August Schrader tahun 1891. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi setengah badannya ada karetnya, setengah badan ke atasnya ada logamnya. Lalu diameternya selalu 8 mm. Lalu dia menggunakan mekanisme pin di dalam gitu ya, yang dijaga oleh sebuah per. Jadi per ini fungsinya adalah menjaga supaya pinnya posisi tetap ke atas supaya anginnya tidak bocor. Nah, kita mulai masuk ke kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kelebihan pentil Schrader karena dia pentil yang paling tua, otomatis akses ke pompanya lebih gampang. Jadi kalau teman-teman ada apa-apa di jalan gitu ya, mau ke bengkel mobil yang ketemu di jalan, mau bengkel motor, mau tukang tambal ban, mereka pasti punya pompa yang kompatibel sama Schrader. Nah, lalu kelebihan berikutnya, pentil Schrader ini kalau menurut gue ya, dia lebih kokoh. Karena apa? Karena pinnya terlindungi oleh casingnya. Jadi tidak mudah tercantol, tidak mudah tercabut dan sebagainya. Jadi otomatis karena casingnya tinggi, karena casingnya menutup sampai atas, pinnya ada di dalam, otomatis dia akan jauh lebih terlindungi. Nah, tapi pentil Schrader juga punya kelemahan nih. Karena satu, pentil Schrader rata-rata ukurannya paling tinggi 4,8 cm. Tolong koreksi kalau gue salah ya, tapi sejauh pengamatan gue di marketplace, pentil Schrader yang beredar di pasaran itu panjangnya rata-rata 4,8. Kalau nggak salah ada yang 5,1. Tolong tulis di komen ya kalau misalnya gue salah ya. Nah, hal ini tidak memungkinkan bagi si pentil Schrader untuk dipasang di wheelset aero. Karena wheelset aero rata-rata tebel rimsnya itu bisa sampai 4 cm, bahkan ada yang lebih gitu. Nah, lalu kelemahan pentil Schrader berikutnya adalah karena dia menggunakan mekanisme per, otomatis nih nyawanya tergantung sama pernya. Kalau misalnya dia nggak dirawat gitu ya, katakan sering terbuka seperti ini, nggak pernah ditutup, kena hujan, kena panas, kemasukan lumpur dan sebagainya, lama-lama pernya ini bisa berkarat. Dan ketika pernya ini berkarat, apa yang terjadi? Bisa jadi nggak bisa dipompa karena pernya macet. Atau bisa juga karena pernya macet atau patah gitu ya, pinnya tidak kembali ke atas. Dan ini akan mengakibatkan si pentil Schrader ini bocor begitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pentil Presta. Nah, pentil Presta bentuknya seperti ini. Jadi dia panjang menjulang ke atas dan sejauh mata memandang dari luar semuanya logam yang kelihatan. Nah, pentil Presta ini sebenarnya lahir dari perkembangan sepeda-sepeda balap. Jadi atas tuntutan sepeda balap zaman sekarang yang mengharuskan menggunakan wheelset aero. Nah, wheelset aero ini kan otomatis ya, biasanya dia rimsnya slim tapi wallnya tinggi. Jadi rimsnya slim, wallnya tinggi, otomatis dia require pentil yang lebih slim juga dan tinggi. Nah, pentil Presta yang gue temuin di pasaran gitu ya, itu tingginya ada yang sampai up to 8 cm. Jadi mungkin kalau yang umum di pasaran tuh yang panjangnya 6 cm gitu ya, atau yang mungkin 5,1, 5,2, tapi ada juga yang sampai 8 cm. Untuk apa? Ya tadi, untuk mengakomodir wheelset aero yang slim dan wallnya tinggi. Nah, kalau ditanya kenapa selisihnya kan cuma 2 mm ya. Jadi tadi si si pentil Schrader kan lebarnya 8 mm. Sedangkan pentil Presta lebarnya 6 mm. Selisihnya cuma 2 mm. Nah, untuk wheelset aero yang sangat slim gitu ya, itu perbedaan 2 mili itu sangat mempengaruhi kekuatan wheelset tersebut atau rims tersebut. Karena kalau misalnya rims aero dipasangin pentil Schrader, otomatis kan lubangnya harus 8 mm tuh. Itu artinya 2 mm lebih besar daripada Presta. Nah, ini sangat beresiko mengurangi kekuatan dari rims tersebut. Karena rimsnya tipis, lubangnya gede, otomatis kekuatannya akan turun. Nah, sekarang kita akan coba bahas kelebihan dan kekurangan dari si Presta. Nah, kelebihan Presta yang pertama, satu, dia tidak menggunakan mekanisme per seperti yang digunakan oleh Schrader. Dia menggunakan mekanisme mur di atas. Jadi ini pinnya ini terekspos ke atas dan pin ini diikat oleh mur kecil di atas. Kalau teman-teman mau mengempeskan atau mengisi angin, maka murnya harus dikendorkan dulu, ya kan? Lalu bisa dikempeskan atau diisi angin. Nah,
Mekanisme mur ini umurnya lebih panjang daripada per. Karena satu, dia lebih kelihatan, jadi kalau ada kotor, ada apa, teman-teman langsung notice dan langsung membersihkan. Dan mekanisme mekanisme mur ini membuat proses pengisiannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Karena apa? Ketika pompanya masuk, ini tidak ada resistensi dari per. Jadi benar-benar ketika pompa masuk, dia hanya menekan pinnya dan anginnya masuk. Dan ini juga berguna untuk teman-teman yang sepedanya lintas alam ya. Jadi sekali jalan bisa melewati beberapa macam trek. Contoh misalnya teman-teman yang main MTB atau main gravel, itu kan kadang-kadang kan lewat aspal iya, terus tiba-tiba ketemu jalan berbatu iya, ketemu jalan licin iya, ketemu tanah licin iya. Nah, kadang-kadang kita harus kempesin ban untuk mendapatkan traksi yang lebih baik di permukaan jalan. Nah, untuk pentil Presta otomatis proses pengempesannya lebih presisi. Karena teman-teman tinggal kendorin, lalu tekan sedikit-sedikit sesuai kebutuhan sampai dapat angin yang dibutuhkan. Nah, sedangkan kalau untuk pentil yang Shredder, untuk pengempesan di tengah jalan ini agak susah. Karena posisi pin yang terlindung di dalam ini kalau lu nggak punya kuku ya, ini gua aja nggak bisa loh. Tuh susah banget kempesinnya. Karena pinnya terlindung di dalam. Nah, kadang-kadang kita harus pakai potongan lidi atau apa untuk ngempesin. Dan ini membuat mekanisme pengempesannya jadi nggak presisi karena nyarinya susah, begitu dapat nyangkut malah kempesnya kebanyakan atau malah susah ngempesinnya. Nah, lalu kelemahan lain dari Presta adalah Presta ini karena dia tidak jamak ya. Kalau teman-teman ada apa-apa di jalan, ini nyari pompanya susah. Karena teman-teman mesti cari bengkel sepeda baru dia punya pompa Presta. Bengkel mobil pasti nggak punya pompa Presta. Bengkel tambal ban pinggir jalan juga sebagian besar setahu gua nggak punya Presta. Jadi kalau teman-teman pakai Presta bisa gunakan adaptor. Jadi nanti gue tunjukin gambarnya, ada adaptor yang dipasang di atas. Jadi murnya dikendorkan dulu, adaptornya dipasang, dan simsalabim tiba-tiba si Presta berubah menjadi Shredder. Nah, kelemahan Presta yang lain yaitu karena dia pinnya keluar dan dia pinnya panjang gitu ya. Untuk wheelset kayak begini nih misalnya, yang let's say 28 hole, jarak jari-jarinya agak rapat, ini kadang-kadang agak susah memompa dalam posisi center. Jadi kadang-kadang mesti agak miring, ya kan, baru si kepala pompanya bisa masuk. Dan ini rentan sekali membuat si Presta ini bengkok. Karena udah terjadi di gua, kebetulan sepeda gua 2 pakai Presta, 1 pakai Shredder. Nah, ketika gua mompa, karena sempit kan pompanya miring tuh, jadi akhirnya si Prestanya miring ke satu sisi. Nah, akhirnya gua akalin, kadang gua mompa dari kiri, kadang gua mompa dari kanan supaya Prestanya balik ke tengah gitu. Nah, terus Presta ini juga punya kekurangan lain, yaitu Presta ini otomatis jadi lebih ringkih gitu ya, lebih ringkih dalam artian karena dia menjulang gitu ya, jadi lebih rentan kecantol gitu ya, dan lebih rentan kena apapun di jalan lah. Nah, jadi kalau teman-teman pakai Presta, tolong make sure pastikan betul bahwa murnya selalu kenceng. Karena kalau murnya nggak kencang, ini kesenggol dikit pasti anginnya akan keluar. Nah, satu lagi yang mesti diperhatikan kalau teman-teman menggunakan adaptor Presta, karena Presta ini posisinya tinggi gitu ya, otomatis bila teman-teman menambah adaptor, posisinya kan di atas. Nah, ini akan mempengaruhi kestabilan roda. Ini kejadian di gua, jadi kebetulan sepeda gue yang pakai Presta tuh satunya pakai rims karbon, satunya pakai rims alloy. Nah, yang rims alloy 349 gitu ya, itu rata-rata beratnya bisa up to 500 gram per rims. Nah, yang rims yang karbon itu beratnya hanya sekitar 220 sampai 250 gram per rims. Nah, dengan selisih berat yang 250 gram lebih itu, ini kan artinya si rimsnya sangat ringan. Nah, ketika rimsnya sangat ringan, terus tiba-tiba lo pasang ada adaptor di atas, ini sangat akhirnya mempengaruhi kestabilan rimsnya ketika dia berputar dalam kecepatan tinggi. Nah, kebetulan gue termasuk orang yang sensitif gitu ya, jadi gue bisa merasakan betul tuh ketika adaptornya terpasang beserta tutupnya gitu ya, ketika kecepatan rendah gitu dia tidak ada getaran, tapi ketika kecepatan tinggi tiba-tiba kayak kerasa ada getaran. Nah, ini analoginya sama kayak misalnya velg mobil teman-teman, ketika velg mobilnya salah memasang balancing gitu ya, katakan ada balancing di satu tempat yang sebenarnya tidak diperlukan dan titiknya jadi berat di situ, otomatis bisa ada getaran. Nah, kalau di mobil biasanya getarannya antara speed 80 sampai speed 100. Nah, kalau di sepeda, kalau gue pribadi ya, gue merasakan getaran tuh ada di speed sekitar 55 sampai 60-an. Nah, dia mulai kerasa bergetar di situ. Jadi agak mempengaruhi kestabilan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai adaptor, sebaiknya adaptornya nggak usah dipasang lah. Adaptornya dikantongin aja di celana atau dimasukin di tas. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, tinggal dipasang adaptornya lalu dipompa. Begitu. Jadi jangan dipasang karena kalau menurut gua akan mempengaruhi kestabilan si
wheel set itu sendiri. Jadi kerasa agak-agak goyang-goyang dikit gitu. Jadi kayak ada getaran halus kayak gitu. Nah, Presta seperti tadi udah gue sampaikan, meskipun dia proses pengisian anginnya lebih mudah dan lebih cepat karena tidak ada mekanisme per, tapi yang mesti dicatat di sini adalah proses pra pemompaan dan pasca pemompaan. Karena jadi ada effort khusus, teman-teman mesti kendoring dulu murnya, dipompa, setelah selesai dikencangkan lagi murnya supaya anginnya nggak bocor, anginnya nggak keluar. Nah, jadi meskipun proses pemompaannya lebih cepat, tapi proses pra pemompaan dan pasca pemompaannya lebih lama. Nah, kalau untuk menggunakan pentil Presta, saya sarankan teman-teman mendingan bawa pompa sendiri, entah itu pompa yang pompa portable yang bisa dibawa-bawa atau pompa yang di rumah. Nah, pompa di pasaran yang bisa mengakomodir Presta ini ada dua macam. Jadi ada pompa yang bolongannya dua, satu untuk shredder, satu untuk Presta. Ada juga pompa yang modelnya kayak begini nih. Jadi dia lubangnya cuma satu, tapi dia bisa mengakomodir Presta dan shredder. Nah, sebelum beli pompa yang seperti ini, sebaiknya teman-teman pastikan dulu ke pedagangnya. Ini bisa 2-in-1 nggak? Bisa Presta sama shredder nggak? Kalau nggak, mendingan nggak usah. Karena mekanisme di dalamnya berbeda gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pentil yang ketiga, yaitu pentil EV atau English valve gitu ya. Nah, English valve atau English valve ini dikenal juga dengan nama pentil Dunlop. Nah, pentil Dunlop ini dulu pernah cukup populer lah di Indonesia. Jadi mungkin untuk teman-teman yang usianya 35 ke atas gitu ya, mungkin masih agak familiar sama pentil Dunlop. Nah, pentil Dunlop kita tidak akan bahas terlalu panjang karena sebenarnya pentil Dunlop adalah pentil Presta dengan ukuran shredder. Jadi cara kerjanya persis Presta, mekanismenya persis Presta, bentuknya persis Presta, tapi ukurannya ukuran shredder yaitu 8 mm. Nah, dulu ini sangat populer, cuman sekarang akhirnya ditinggalkan karena pada akhirnya ngapain juga orang pakai pentil Dunlop? Karena orang beli pentil Presta kan cari pentil yang lebih slim, cari pentil yang lebih tinggi dan lebih slim, dan itu ya berarti orang dapatnya di Presta. Jadi untuk apa nambah biaya lagi beli pentil dengan mekanisme mur seperti Presta, tapi kalau katakan nggak kompatibel di wheelset aero. Nah, sekarang ujung-ujungnya nih kembali ke teman-teman masing-masing. Sepedanya dipakai untuk apa? Apabila teman-teman sering bersepeda lintas alam gitu ya, sekali jalan melewati banyak macam medan yang harus membutuhkan tekanan angin yang berbeda-beda, otomatis Presta menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Dengan catatan, jadi teman-teman harus bawa pompa dari rumah supaya kalau ada apa-apa di jalan lebih aman. Nah, apabila teman-teman juga menggunakan road bike gitu ya dengan wheelset aero yang slim dan bibir yang wall yang tinggi, otomatis Presta pun menjadi pilihan yang bijaksana. Karena dengan pentil yang lebih slim, otomatis lubang di rimsnya pun lebih kecil, jadi rimsnya lebih kuat. Tidak terganggu kekuatannya karena lubangnya lebih lebar. Nah, Presta ini enaknya juga dia switchable ke rimsnya si shredder. Jadi kalau teman-teman pakai rim shredder, mau dipasang pentil Presta, itu bisa. Karena lubang shredder yang lebih besar, ini memungkinkan si Prestanya masuk. Nah, cuman yang mesti dicatat adalah kalau misalnya teman-teman pakai rim shredder dan pakai pentil Presta, ini artinya teman-teman harus pasang adaptor. Jadi kayak ada semacam adaptor di sekelilingnya gitu untuk mengecilkan gap lubangnya. Sehingga lubang di rimsnya dari 8 mm menjadi 6 mm. Jadi kayak ada karet di pinggirnya. Lalu yang kedua, jangan lupa juga ininya dikencengin mur ini. Mur yang di bawah supaya si Prestanya nggak goyang-goyang. Karena kalau Prestanya goyang-goyang, otomatis akan ada gesekan di bibir rims dengan leher bawah Prestanya, dan ini akan sangat memungkinkan dalam waktu dekat si ban dalamnya akan sobek di pangkal Prestanya. Nah, kalau teman-teman tidak mau pakai adaptor, kalau adaptor ini ya, adaptor Presta ke shredder yang untuk di rims, dan teman-teman nggak mau pakai mur gitu ya, saya usulkan mendingan jangan pakai Presta di rim shredder, karena kecuali kalau darurat banget ya, karena itu akan sangat beresiko ban dalamnya pecah. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman hanya bersepeda biasa-biasa aja gitu ya, let's say suka jarak jauh, tapi misalnya treknya tidak membutuhkan bannya dikempesin atau bannya kadang keras kadang kempes, kalau nggak sepedahannya cuma di komplek, atau misalnya tidak membutuhkan pentil Presta, ya sebaiknya pakai pentil shredder aja nggak apa-apa. Karena apa? Presta ini kalau yang gue tahu ya, riset gue di marketplace, harganya rata-rata 1,5 sampai 2 kali lipatnya pentil shredder untuk ukuran yang sama, untuk merek yang sama. Jadi pentil Presta itu lebih mahal. Jadi poinnya adalah untuk apa kita ganti pentil Presta yang lebih mahal kalau misalnya fungsinya nggak kepake. Nah, kalau katakan fungsinya kepake, silakan ganti ke Presta nggak apa-apa. Karena dengan biaya yang keluar, otomatis teman-teman dapat benefit dari fitur-fitur tambahannya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya begini, ada yang bilang kalau switching dari shredder ke Presta itu bisa mengurangi bobot, betul nggak tuh?
Jawabannya betul. Tapi tahu nggak selisihnya berapa? Selisihnya cuma 2-3 gram. Jadi kalau teman-teman ganti dari Shredder ke Presta, teman-teman cuma saving maksimal 3 gram per satu Presta. Berarti kalau dua Presta, teman-teman hanya menghemat 6 gram. Jadi kalau misalnya teman-teman switching dari Shredder ke Presta dengan alasan weight reduction, kayaknya kok nggak ideal gitu. Karena cuman turun 6 gram dan teman-teman harus keluar biaya antara 1,5 sampai 2 kali lipatnya gitu. Jadi semuanya kita kembalikan ke preferensi teman-teman, sepedanya digunakan untuk apa, dipakai kemana, peruntukannya untuk apa, seperti itu. Nah, saya rasa itu dulu teman-teman. Kalau misalnya saya ada kurang-kurang, tolong komen aja. Nanti kalau misalnya ada yang lupa-lupa saya ucapkan, saya akan tambah-tambahin di komennya, ditambahin di deskripsinya. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah nonton, tolong baca deskripsi juga, karena takutnya ada poin-poin yang saya lupa sampaikan, saya akan taruh di situ. Mohon bantuan untuk subscribe, mohon bantuan untuk like, dan mohon bantuan untuk share ke teman-teman yang lain apabila teman-teman merasa informasi ini berguna. Saya rasa itu dulu, tetap sehat, tetap optimis. Salam Gobang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.